Besi dan baja adalah bahan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Mereka adalah tulang punggung infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari konstruksi bangunan, peralatan, otomotif hingga elektronik dan mode transportasi. Selain itu, fakta menarik tentang besi dan baja adalah mereka 100% dapat didaur ulang dan merupakan bahan yang paling banyak didaur ulang di planet ini. Lebih dari 70% baja global didaur ulang dan digunakan kembali tanpa mengurangi kualitas dan ketahanannya. Daur ulang ini dapat dilakukan untuk semua jenis besi dan baja, bahkan banyak yang telah berkarat dan dibuat 150 tahun yang lalu, masih dapat didaur ulang dan digunakan dalam produk dan peralatan baru. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan besi dan baja di pabrik modern. Besi dan baja merupakan dua material yang berasal dari bahan yang sama, yaitu logam. Namun baja adalah besi yang memiliki kandungan karbon yang lebih banyak antara 0,2 hingga 2,1%. Kandungan karbon dalam baja menentukan sifat-sifatnya. Baja dengan kandungan karbon rendah memiliki sifat yang mirip dengan besi murni, yaitu lunak dan dapat ditempa. Baja dengan kandungan karbon tinggi memiliki sifat yang lebih keras dan kuat, tetapi juga lebih rapuh. Proses awal pembuatan besi dan baja dibagi menjadi dua, di mana bahan baku besi yang diperoleh dari alam dimulai di tambang ini. Ketika dinamit ini diledakkan dan melemparkan batu-batu tambang dan bahan mentah baja dari permukaan bumi. Biji besi mentah yang paling umum digunakan untuk pembuatan besi dan baja adalah hematite, magnetite, dan limonite. Selanjutnya, batu-batu dan bahan mentah biji besi akan digiling hingga menjadi bubuk dan memisahkan biji besi dengan magnet besar yang kuat. Biji besi ini kemudian dibentuk menjadi seukuran kelereng dan siap untuk dikirim ke pabrik peleburan besi dan menjadi bahan baku utama pembuatan besi dan baja. Sementara itu, proses pembuatan besi dan baja yang diperoleh dari daur ulang, proses ini dimulai di tempat ini, di tempat tumpukan besi tua. Dengan menggunakan elektromagnet seberat 10 ton, besi tua yang terdiri dari badan mobil yang dihancurkan, kaleng, peralatan listrik, tali baja dan besi lainnya dikumpulkan. Magnet yang kuat ini mampu mengangkat 5 ton logam. Selanjutnya, sekitar 83% potongan ini akan diubah menjadi batangan baja yang menjadi bahan baku peleburan besi dan baja. Baik biji besi dari alam dan logam dari tempat daur ulang akan melewati proses yang sama dalam peleburan besi, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam tungku untuk dilelehkan dengan suhu 1650 derajat Celcius. Suhu ini cukup panas untuk mencairkan logam. Panas ini dihasilkan dari 3 elektroda dan juga pembakaran gas alam. Proses pemanasan dalam tungku ini akan menghasilkan reaksi dan sistem aerasi yang akan mengeluarkan asap yang sangat panas. Pada suhu tinggi seperti ini, 60 ton logam akan meleleh dalam waktu sekitar 60 menit. Selanjutnya, penutup tungku dipasang dan cairan yang terdiri dari kotoran akan muncul ke permukaan ketika logam menjadi cair.
Pada tahap ini, seorang pekerja mengambil sampel baja untuk menentukan susunan kimianya. Kemudian, pekerja akan menggunakan tombak oksigen supersonik. Tombak ini meniupkan oksigen ke dalam baja cair yang mengurangi kandungan karbonnya untuk membuat campuran menjadi lebih kuat dan kemudian mempercepat proses peleburan. Selanjutnya, ladle ditempatkan di bawah tungku. Baja cair akan dipindahkan dari tungku ke ladle. Baja cair dengan mudah dituangkan ke dalam ladle. Ladle ini dapat menampung 115 ton baja cair. Sebuah derek di bagian atas mampu mengangkut 180 ton yang akan membawa ladle. Kemudian bahan aditif dimasukkan untuk mendapatkan kandungan konsistensi baja yang diinginkan. Di sini elektroda dikeluarkan dari ladle tungku. Setelah itu, seorang pekerja membuka nozzle penuangan distributor yang dilengkapi dengan lubang penuangan. Dan baja cair masuk ke dalam cetakan. Cairan baja ini akan mendingin dengan sangat cepat dan mulai mengeras. Bilet baja diproduksi dengan panjang bervariasi antara 4,5 meter dan 10,6 meter. Bilet baja kemudian dipotong sesuai panjang yang diinginkan dengan obor gas alam. Sebelum proses perataan dimulai, bilet dimasukkan ke dalam tungku untuk dipanaskan kembali setelah 2 jam pada suhu 1095 derajat Celcius. Sementara itu, pancaran air mendinginkan injektor bilet. Benda kerja ditempatkan pada alat perata di mana roll yang kuat akan menekannya. Operasi ini memberikan bilet bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Selanjutnya, roller berpendingin air akan menghancurkan bilet dan merubahnya dari ketebalan 12 cm menjadi 14 mm. Sementara bilet lainnya dikurangi dari 15 cm menjadi 19 mm. Pada akhir produksi, bar bergerak sepanjang kecepatan mencapai 35 km per jam. Setelah mencapai dimensi yang disyaratkan, batang harus didinginkan. Tempat mendingin ini memungkinkan batang baja mendingin secara merata. Total sekitar 400.000 ton batang baja dibuat di pabrik ini setiap tahun.